Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Nur Laila Jadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Sebelum kita memulai pelajaran kita tentang teks cerita inspiratif, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. 2. Mengidentifikasi jenis teks cerita inspirasi. 3. Menyimpulkan informasi yang terdapat dalam cerita inspirasi. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar suatu cerita yang membuatmu merasa termotivasi? Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar cerita inspirasi. Jadi, apa sih cerita inspirasi itu? Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Ciri-ciri teks cerita inspirasi. 1. Strukturnya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 2. Memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. 3. Amanat atau pesan dalam cerita adalah sorotan utama. 4. Bersifat naratif. 5. Cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 6. Tokoh dalam cerita berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tujuan teks cerita inspirasi. 1. Diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca. 2. Memberi kesan yang mendalam. 3. Berisi motivasi. 4. Memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari cerita inspirasi tersebut. Jenis-jenis teks cerita inspirasi. Ada 2 jenis teks cerita inspirasi. Yang pertama, berdasarkan isi cerita. Berdasarkan isi cerita, teks cerita inspirasi terdiri dari 1. Teks cerita inspirasi non-fiksi. 2. Teks cerita inspirasi fiksi. Yang kedua, berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh, ada 3 jenis teks cerita inspirasi, yaitu yang pertama, teks cerita inspirasi tokoh terkenal. 2. Teks cerita inspirasi sufi atau tokoh agama. 3. Teks cerita inspirasi binatang. Simpulan teks cerita inspirasi. Langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks cerita inspirasi adalah 1. Membaca teks dengan cermat.
2. Memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. 3. Menentukan garis besar, gagasan pokok atau inti cerita. 4. Menentukan nilai-nilai sebagai simpulan. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang teks cerita inspirasi, silakan simak video berikut ini. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi cerita inspiratif tersebut? Semoga kalian semua dapat memahaminya. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.